Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan saudara-saudara, adik-adik yang bisa mengikuti secara online, mari kita sama-sama menjadikan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia dalam rangka menyiapkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Kita juga berselawat kepada para nabinya, rasulnya, khususnya khataman nabiin, Nabi kita Muhammad SAW dan para rasul sebelumnya yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan petunjuk yang secara umum disebut dengan hikmah untuk menjadi pedoman hidup kita di dunia maupun nanti menjadi bekal kita di kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan yang terus-menerus akan berlangsung khalidina fiha apabila kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini di kajian yang ke-5 di dalam bulan suci Ramadan, spesial bulan Ramadan, yang mana kemarin saya menyampaikan pada awal Ramadan bahwa untuk kajian bulan Ramadan ini menggunakan analisis SWOT yang biasa dikenal di perusahaan-perusahaan. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau itu juga kita gunakan untuk menganalisis ya praktek kehidupan kita ini, menjalaninya ya dengan memperhatikan apa sih kelebihan-kelebihan, kekuatan atau modal yang dimiliki oleh manusia, berikut kelemahan-kelemahannya yang semuanya pada diri manusia. Kemudian bagian yang lainnya yaitu peluang-peluang atau kesempatan, dan yang terakhir itu hambatan-hambatan. Nah, ini kita masuk pada apa yang disebut dengan peluang ini, opportunities. Nah, kalau berkaitan dengan peluang ini secara umum, ya kita bicara peluang, paling standar itu kita memperhatikan aspek yang disebut dengan sesuatu yang sifatnya berlawanan, yaitu hidup mati, waktu lapang dengan waktu sempit, ada kedudukan jabatan atau yang lain-lain tanpa kedudukan jabatan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah memberi jawaban tentang terhormat kita pada kita semua sebagai khalifah fil ard, juga berkaitan dengan kondisi kita, kesehatan kita, ya, umur, usia gitu ya, muda maupun pada saat kita tua ini. Nah, saya kira itu secara umum seperti itu dalam kehidupan. Orang semua paham bahwa kita bisa berbuat itu hanya pada saat kita hidup. Pada saat kita mati tidak bisa lagi berbuat. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan kepada kita tentang proses kehidupan dari alam rahim menuju kepada alam akhirat itu. Dari rahim masuk ke dunia melalui pintu kelahiran. Ya, saya pernah sampaikan Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, kamu tidak mengetahui apa-apa. Telah diberi modal akal pikiran, hati dan seterusnya. Nah, setelah kita keluar ini dapat kesempatan hidup. Dan tidak ada manusia yang bisa kembali kepada rahimnya kalau sudah masuk ke dunia. Demikian kalau masuk ke alam barzakh tidak bisa kembali ke dunia. Nanti kalau kiamat terjadi masuk ke pada masa ini, era kehidupan akhirat, tidak ada orang bisa kembali ke
alam kubur, apalagi alam dunia, apalagi lagi ke alam rahim. Sehingga banyak dalam Al-Quran digambarkan ada manusia yang terperanjat kaget, wah siapa yang membangkitkan saya dari kuburnya? Ya, nah, dalam bahasa Al-Quran bukan yang akan membangkitkan adalah yang menciptakan pertama kali. Nah, inilah pentingnya kita memahami, karena tahapan kehidupan ini seperti itu jadinya tidak ada ruang untuk kembali. Makanya orang mengatakan, ya kematian paling dekat, tapi yang jauh adalah masa lalu yang sudah lewat tidak bisa kita. Nah, secara umum bisa kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan perangkat untuk kita hidup ini dengan diberikannya pedoman yang disebut dengan hudan, atau bahasa kita di sini sekarang akhir zaman Muhammad SAW diutus membawakan Al-Quran. Itulah pedoman hidup secara umum. Jadi peluangnya ada di sana digambarkan. Tapi semua yang kita gambarkan kemarin-kemarin bicaranya semua merujuk pada Al-Quran dan hadis. Tapi secara khusus kita mengatakan kalau ada peluang itu kita ketahui melalui pedoman hidup itu, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran yang diturunkan ini sifatnya terjaga. Nah, inilah yang kita syukuri. Jadi tidak akan pernah berubah-ubah. Ya, mungkin kitab-kitab lain para tokoh agama bisa merubahnya sedikit-sedikit. Lama-lama jadi banyak. Tapi Al-Quran sudah ada jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, ini pedoman kita sudah sangat standar, tidak ada ruang untuk dirubah, akan dijaga terus, dipelihara terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang fungsinya apa nih? Dari baca surah Al-Hijr ayat 9. Nah, ini ada banyak yang kita bisa pelajari, tapi saya ambil contoh saja, ini mau masuk kepada materi yang sesungguhnya berkaitan dengan peluang-peluang. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Kalau secara umum saya pahami dalam Al-Quran, dalam hadis agama kita ini yang disebut penuh berkah ini, apabila kita mendapatkan sebuah modal, lalu modal itu bisa kita lipat gandakan fungsinya atau manfaatnya atau pahalanya. Seperti Nabi Musa alaihissalam punya tongkat. Nabi Musa mengatakan tongkat ini tujuannya untuk bertumpu pada saat dia berjalan dan mengambil daun-daun untuk makanan ternaknya. Tapi Allah melipat gandakan fungsinya. Tongkatnya itu bisa jadi ular, bisa dipukulkan ke sesuatu tempat, ke benda, barang yang kemudian itu berubah wujud atau memberi peluang kehidupan. Contohnya nih, yang tongkatnya 5 kali dipukulkan bisa jadi ular besar, memakan ular-ular ahli sihir. Yang kedua, pukulkan ke laut, terbelah 12 sesuai dengan jumlah suku-suku Bani Israel. Dipukul lagi di batu, keluar 12 mata air, bukan satu, langsung 12 mata air. Nah, ini dapat berkah ini, tongkatnya dimaksimalkan fungsinya. Nah, kita ini mendapatkan Al-Quran luas sekali fungsinya kalau kita mau pahami. Ya, sebagai berkah, sebagai rahmat, sebagai hudan yang paling pokok, petunjuk, ya, sebagai furqan membedakan hak dengan batil, sebagai syifa, obat dan seterusnya. Banyak lagi yang sebagai ibrah, mau'izah dan seterusnya, sebagai pelajaran, sumber pelajaran-pelajaran bagi manusia untuk keselamatannya di dunia sampai nanti di akhirat. Nah, jadi ini sebagai berkah mubarakun, ya, agar mereka menghayati. Dia tadabbaru ayatihi, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat, ya, waliyatazakkaru ulul albab, agar orang yang mempunyai akal sehat ini itu dapat mengambil pelajaran. Nah, disinilah kita mengambil, kenapa kita gunakan Al-Quran sebagai ini, karena Allah sendiri sudah menjamin bahwa itu bisa menjadi pelajaran bagi manusia. Kalau yang dibentuk, diciptakan, disebarkan oleh manusia di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, tidak semuanya bisa diambil sebagai pelajaran. Ya, tentu kita harus pilih
Tapi kalau Al-Quran sudah ada jaminannya. Nah, kalau yang berkaitan dengan peluang ini, itu artinya berkaitan dengan banyaknya ya ibadah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan. Baik ibadah yang sifatnya personal, secara kolektif, secara berjamaah ini, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan amalan-amalan hati, ya sampai yang sifatnya ibadah yang dilakukan secara berjamaah tadi dilakukan oleh gerakan badan, bahkan kita bisa bertahan seperti puasa, dan juga muamalah yang lainnya, ya kegiatan kehidupan sosial dalam masyarakat, dalam kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, pertetanggaan, dan juga berkaitan dengan berbagai macam profesi yang lainnya. Nah, ini saya ambil kutipkan dalam salah satu surah di dalam Al-Quran, ya surah ke-39 Zumar ayat ke-10 ini. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, nah ini disebut berbuat baik di dunia, akan memperoleh kebaikan. Ya tadi juga saya baca di surah Al-Imran itu ya, dari yang bekerja untuk kehidupan dunia akan dapat, kehidupan akhirat juga akan dapat. Tapi orang yang mencari dunia saja, di akhirat dia tidak dapat. Nah ini yang kita perlu hati-hati. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas di akhirat. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, untuk di akhirat itu tanpa batas. Karena kita di sana selain waktunya lama, khalidina fiha abada, terus-menerus hidup di sana, juga kenikmatannya tanpa batas. Semua yang diinginkan oleh hati kita, ya diinginkan oleh hasrat-hasrat yang ada dalam kita, semuanya akan disiapkan nanti di akhirat. Jadi makanya disebutkan juga di surah Al-Imran 185 itu, bahwa di akhirat saja pahala ganjaran manusia itu akan disempurnakan. Di dunia ini banyak yang tidak sempurna. Mungkin kita bekerja seilas-ilasnya dengan teman seprofesi kita, santai-santai aja, tapi gaji tetap sama. Ya, di kantor kan banyak kayak gitu Pak ya. Dia hanya ini kalau di kampus mengambil SKS yang cukup aja, 12 SKS. Ambil ada yang 24 SKS, ada yang 30 SKS. Tapi masih sama juga. Nah, tapi di akhirat itu yang kita tunggu-tunggu. Karena di akhirat akan disempurnakan pahalanya. Nah, ini ada di dalam surah Al-Ahzab tentang betapa luasnya, ruangnya, besarnya arena kehidupan yang bisa kita kerjakan, yang kita lakukan, sehingga bisa apa yang saya sebutkan dalam topik ini, meraih peluang emas ya untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Ya. Ini yang saya sampaikan para hadirin jamaah sekalian dan juga teman-teman adik-adik yang bisa online. Di surah Al-Ahzab nih, surah ke-33 ayat 35 ini. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Ya. Wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizati waz zakarina Allah kasira waz zakirati adalahum maghfiratan wa ajran azimah. Ini luas sekali konteksnya. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan. Nah ini sering ini berdebat ini orang di kampus terutama paham feminis, relasi gender. Seolah-olah menyudutkan perempuan itu hanya di rumah lalu pahalanya kurang ya dibanding laki-laki yang ditekankan untuk sholat jamaah. Tapi kan hadisnya mengatakan itu perempuan lebih baik di rumah. Artinya itu Allah sudah menyediakan pahala yang sama, bahkan lebih kalau dia tidak ke masjid karena ada urusan rumah tangga.
urusan melihara anak, menjaga anak, nanti kalau anaknya bangun cari ibunya gitu ya. Nah itu kan banyak yang diurus ibu-ibu di rumah, tapi tetap salatnya itu di awal waktu. Jadi laki-laki dan perempuan tertekankan di sini. Ya, hanya laki-laki dan perempuan. Ya, saya kemarin Pak Jumat itu mengingatkan ini karena banyak manusia merubah jenis kelaminnya. Ya, ada yang mengoperasi laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, atau laki-laki waktu siang malamnya katanya jadi perempuan gitu. Ini tidak masuk kategori nanti. Di akhirat khawatir nanti kaget dia ini. Sudah dioperasi di dunia, pas di akhirat kok kembali lagi yang awal gitu ya. Nah ini problem ini harus dipertanggungjawabkan ini. Ya, sunja laki-laki dan perempuan yang muslim. Nah ini muslim itu mulainya dari syahadat. Jadi muslim dulu, orang yang berserah diri kepada Allah. Laki-laki perempuan yang mukmin. Nah, mukmin ini yang beriman. Jadi seluruh amalan itu selalu dasarnya iman. Karena banyak orang berpendapat, orang itu yang penting berbuat baik katanya. Dia pasti masuk surga. Allah itu maha tahu. Iya, Allah itu maha tahu, tapi manusianya yang tidak tahu diri gitu ya. Tidak mengakui ada Allah, berharap aja, tidak mengakui sifat-sifatnya, berharap dapat pahala, padahal tidak yakin ada Allah. Tidak yakin. Siapa yang dalam Al-Quran mengatakan siapa yang tidak yakin hari akhirat, sama bahwa dia tidak yakin ada Allah. Ya, atau dia yakin ada Allah, tidak yakin sama akhirat. Itu harus paralel karena sifatnya gaib. Allah itu ada dan menyiapkan kehidupan akhirat. Jadi laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Ya, wal qanitina wal qanitat. Taat nih, patuh nih. Nah, ini adalah konteks ketakwaan nih. Ya, wasadiqina wasadiqat nih. Orang-orang yang laki-laki dan perempuan yang benar cara hidupnya, pola hidupnya benar. Siddiq nih. Ya, selalu membenarkan firman-firman Allah. Laki-laki perempuan yang sabar. Nah, ini sabar ini spesial berkaitan sabar. Jadi sabar aja itu udah dapat pahala. Kita bersabar, sesuatu yang kita mau raih tidak dapat. Atau kita mau mengajukan sesuatu keduluan sama orang lain, tapi kita sabar menerima. Atau orang lain memperlakukan kita tidak benar, kita sabar, itu sudah jadi pahala besar. Allah ma'a sabirin, bersama orang sabar lagi. Dan sabar itu seperti yang disebutkan di ayat yang kita bacakan sebelumnya ini. Ya, pahala orang-orang yang bersabar itu luar biasa. Jadi agama kita ini posisi tidak bergerak, kita bersabar untuk menahan ucapan, tindakan aja sudah pahala ini. Apalagi kalau kita bertindak ini. Jadi luar biasa ini ya, berkaitan dengan peluang ini. Ya, tidak berbuat bukan berarti tidak berbuat itu lalu tidak bersama. Maksudnya ini kalau ada orang memperlakukan kita kata-kata dan seterusnya, dan kita bersabar ini, itu pahalanya besar. Lagi laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Nah ini salat ini, ya khusyuk di dalam salatnya. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Wah luas lagi konteksnya nih. Sedekah mulai dari senyum. Senyum aja sudah pahala ini. Ini luar biasa kita ini. Hanya bersenyum aja ini. Ya tersenyum, awet muda lagi dapat rezeki, itu sudah dapat pahala. Jadi yang kita bayangkan di sini sebetulnya agama kita ini ringan, tidak terlalu berat. Hanya karena konstruksi berpikir manusia yang memandangnya berat, sehingga jadi berat. Atau karena ruang-ruang sosialnya itu terbatas karena banyak masalah dengan orang lain. Dalam rumahnya, dengan tetangga, dengan di kampus, dengan teman di kantor, teman pergaulan, teman bisnis dan seterusnya. Kalau ada masalah pasti hati itu jadi sempit. Ya karena relasi-relasi tidak terbangun dengan tepat. Nah, jadi di sini perlu kita menjaganya. Sedekah ini konteksnya sangat luas, ya sampai kita menginfakkan harta dan seterusnya. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, nah secara khusus disebut puasa sih. Nanti kita sampaikan pada tema berikutnya episode berikutnya berkaitan dengan beberapa ini yang mungkin puasa, sholat, sedekah dan lain-lainnya untuk memperkuat nih peluang ini, karena kita bicara peluang ini harus memberi ruang yang lebih besar ini. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya ini, wah ini perlu ini ya, terutama generasi muda ini, adik-adik mahasiswa ini perlu nih yang namanya kehormatan itu, kemuliaan itu Allah berikan amanah kepada kita, seluruh yang ada dalam diri kita ini sebagai amanah untuk dipelihara kehormatannya, sehingga mata, telinga, hati, ya apalagi yang di bawah perut kita ini perlu dijaga. Ya, kalau tidak dijaga kehormatan kita turun.
Kalau Anda menjaganya, Anda terhormat insyaallah. Mungkin manusia tidak terlalu memperhatikan atau tidak tahu, tapi Allah, malaikat para mencatat kesucian. Perlu diwaspadai karena kehormatan ini menjadi penting, apalagi di masa sekarang ini pergaulan bebas nih ya, tontonan yang tidak benar, tidak baik, tidak pantas untuk dilihat di media, macam-macam media, dan banyak orang yang menyebarkannya. Bahkan banyak orang mencari bisnis di situ. Wah, ini mencari keuntungan di sana, berbisnis dengan kemungkaran, masya Allah. Saya kira orang-orang yang paling berat di akhirat itu dia berbisnis di atas kemungkaran, ya, mencari hidup di dalam praktik kehidupan di arena kemungkaran, ya, kejahatan, keburukan, dosa dan seterusnya, paksa dan seterusnya. Ya, mari kita menjaga semua ini kehormatan kita ini. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah ini, yang zikirnya, ya, zikir-zikir. Nah, apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang luar biasa, dan inilah yang ditunggu-tunggu seluruh penghuni langit di sini pada saat di akhirat nanti dia mengharapkan ini. Allah telah menyediakan. Ini bukan bahasanya akan disediakan, telah menyediakan. Sudah ditulis dalam fi'il madhi, ya. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Luar biasanya. Diampuni segala dosa-dosanya dan diberi lagi ganjaran pahala. Pertama itu kalau ada dosa dihapus semuanya. Dan dikasih lagi ganjaran pahala, kenikmatan-kenikmatan nanti di akhirat. Nah, bagaimana cara Allah ini memberikan peluang besar kepada kita ini? Caranya yang paling umum kita sebutkan. Kalau Allah tadi saya menyebutkan tadi itu adalah banyaknya jenis ibadah. Nah, itu sudah ada tadi gambarannya di sini. Berdasarkan ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, ya. Dan juga yang kedua, model kedua adalah pelipat gandaan pahala yang saya disebut dengan ajrun kabir atau ajrun azim. Ya, pahala yang besar, pahala yang agung, pahala yang ajrun karim, yang mulia. Ya, kalau Allah menyebutkan mulia, dia yang paling mulia, bisa memberikan kemuliaan, berarti benar-benar itu mulia. Kalau Allah yang mengatakan maha kaya, memberi rezeki yang banyak, berarti benar-benar itu banyak. Karena di dunia aja, kalau ada orang kaya memberi kita sedekah, saya akan berikan kamu banyak, pasti itu banyak. Tapi kalau orang yang kurang mampu memberikan bilang banyak, menurut itu banyak menurut keluar kita. Bagi dia mungkin banyak. Ya, tapi kalau Allah yang maha kaya mengatakan kalau memberi pahala yang besar, berarti sungguh-sungguh itu besar. Nah, saya ambil contohnya ini yang juga disampaikan baju kemarin. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislah wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat. Asyru amsalihha, 10 semisal daripada yang satu itu. Jadi 10 kali lipat. Ini yang minimal, ya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, ini bijaksananya Allah ini. Wa man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa berbuat kejahatan hanya dibalas seimbang dengan kejahatannya. Tidak ada pelipat ganda. Bahkan saya sampaikan kemarin, sesuatu pekerjaan kalau kebaikan hanya diniatkan aja itu sudah dapat menimbal. Itu artinya ada niat sungguh-sungguh untuk melakukannya, bukan sekedar rencana hanya untuk mengelabui. Wah, itu tidak. Hati-hati juga ini. Jadi kita diundang orang tulis insya Allah datang gitu ya. Padahal dalam hati sudah tidak ada minat untuk berangkat ini. Hanya untuk menggembirakan kawan kita ini ya, supaya harapannya lebih ini ya. Tapi kalau memberi harapan jadi kita PHP gitu Pak ya. Memberi harapan palsu ini. Ini perlu hati-hati nih. Jadi kalau sudah tulis insya Allah, nah itu lebih baik kita harus memenuhi, kecuali ada unsur yang lebih besar gitu ya daripada ini. Nah, tapi saya kalau ada juga yang mengatakan, oh, mohon maaf saya tidak janji ini ya. Mungkin lebih netral gitu ya. Saya berusaha, itu ada juga. Tidak janji tapi berusaha gitu ya. Nah, wahum la yuslamun, dan mereka itu la yuslamun tidak dizalimi, tidak dirugikan. Sedikit pun Allah tidak akan menzalimi hambanya, makhluknya. Ya, semuanya akan dibalas. Ya.
Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarrah, semuanya akan dibalas, diberikan ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ambil contoh yang lebih tinggi satu lagi, ya. Tadi kan dalam hadis disebutkan dibalas minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ya, kecuali yang disebut kemarin itu puasa gitu ya, akan dibalas secara spesial. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'if liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ini seperti sebutir betih yang sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji, ya. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbain. Setiap tangkainya ada 100 biji. Nah, ini yang perumpamaannya lebih besar lagi, ya. Tapi bukan terbatas hanya dalam konteks menginfakkan. Yang lain kan disebutkan seluruh pahala dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Nah, salah satu contohnya di sini yang berkaitan dengan menginfakkan harta. Seperti biji, kalau dia tumbuh ada 7 tangkai atau 7 cabang, setiap cabang ini atau tangkainya ada 100 biji, berarti 700. Ya, 7 kali 100. Ini luar biasa ini. Ya, saya tidak tahu apakah ada bank sekarang Pak yang bisa melipat gandakan ini, ya, kecuali yang mungkin hoax ini, bunganya gitu ya sampai 700 kali lipat. Ya, kalau ada seperti itu orang belum berlomba semua ya, tapi kita hindari itu ya, riba soalnya ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan. Mungkin pada bagian pertama ini kita untuk berkaitan dengan peluang ini karena banyak materinya. Insya Allah nanti pada pekan berikut, mohon maaf ya, pada hari Rabu, insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Itu dalam konteks apa saja pelipat gandaan peluang-peluang yang diciptakan, yang diberi peluang kepada kita ini. Dan saya mengajak untuk kita sama-sama menghadiri lagi, baik yang lain maupun online, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan pahala yang besar bagi orang yang duduk di dalam majelis ini. Bayangkan ini orang yang duduk di dalam majelis ilmu, ya duduk saja nih, belum tentu dia apa betul atau dia ingat, tapi dia sudah hadir. Para malaikat itu memohonkan ampunan kepadanya. Jadi kita konteksnya ada alam gaib, alam syahadah. Alam syahadahnya apa nih? Ya mungkin tidak terbayangkan. Dalam ilmu-ilmu modern tidak ketemu ini. Bahwa ikan-ikan yang ada di laut, tidak ada ikan yang hadir di sini. Tapi hadisnya mengatakan ikan-ikan yang ada di laut, semut-semut yang ada di atas bumi ini mendoakan, ya, keselamatan, dapat pahala ini guys, dapat berkah. Orang yang mengikuti majelis ilmu ini luar biasa ini kalau orang paham ini, yang berpikir tentang relasi manusia dengan lingkungan. Kalau orang belajar sosiologi lingkungan di kalangan mahasiswa biasanya atau yang kaitan dengan ekologi hanya hubungan fungsional manusia lingkungan dalam arti pemenuhan kebutuhan, ya. Tapi yang seperti ini tidak ada, ini tidak muncul. Hanya dalam agama ini, dalam agama kita yang bisa menjelaskan. Oh ternyata ikan-ikan di laut yang tidak tahu berapa banyak jumlahnya, tidak ada yang mampu menghitungnya ini. Ya tiap hari diambil, ya jutaan ton, tapi masih banyak juga. Semut-semut yang ada di darat ini, yang di rumah kita aja tidak bisa kita hitung. Bahasa hadis menyebutkan mendoakan orang yang menghadiri majelis. Apalagi malaikat jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah manusia. Manusia sekarang itu hampir 8 miliar. Ya, itu yang masih hidup, yang sudah mati. Semuanya dulu punya malaikat minimal 2. Ya, ada lagi yang depan dan belakang minimal 4. Ada lagi tambahan yang mengatakan bahwa malaikat itu ada di sekitar mulut kita, sekitar mata kita. Ya. Yang mau menunjukkan jalan lurus. Makanya ada bisikan-bisikan setan kepada kebenaran. Ini luar biasa sebuah peluang-peluang ini. Nah, sehingga saya mengajak kita semua, para hadirin jamaah sekalian, untuk mari kita mendalami agama kita ini. Kalau makin kita dalami, kita makin tahu betapa banyak peluang ini. Dan ketika banyak peluang kita manfaatkan ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan meningkatkan derajat kita di akhirat.
ya menjadi derajat yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kita bisa tinggal di bawah arsy-Nya Allah, yaitu surga Firdaus. Saya berdoa untuk kita semua, adik-adik semuanya, keluarganya juga, semoga menjadi penghuni surga Firdaus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk subuh ini, insyaallah sampai kita berjumpa lagi pada subuh Rabu depan. Billahi fisabilil haq, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.